Jawaban Presiden Prabowo Subianto atas aduan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi, koruptor sikat dari Indonesia. Buang jauh-jauh, jangan kasih ampun. Itu sampah masyarakat. Tegas. Di sebuah provinsi yang subur di Indonesia, para petani mulai mengeluhkan harga pupuk yang melambung tinggi. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar untuk bercocok tanam, yang mengancam hasil panen dan kesejahteraan mereka. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang dikenal dekat dengan rakyatnya, merasa terpanggil untuk mencari tahu akar permasalahan ini. Setelah melakukan investigasi mendalam, terungkap bahwa lonjakan harga pupuk disebabkan oleh penyelewengan dana, subsidi oleh oknum pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Dana yang seharusnya digunakan untuk mensubsidi pupuk bagi petani malah dikorupsi, menyebabkan harga pupuk melambung tinggi di pasaran. Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, seperti pada tahun 2025 di Kabupaten Jabar, di mana penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi merugikan negara hingga 1,27 triliun rupiahan. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi merasa geram dan memutuskan untuk membawa masalah ini langsung ke Presiden. Ia mengatur pertemuan mendadak di Istana Negara untuk melaporkan temuan tersebut. Dalam pertemuan itu, Gubernur memaparkan bakti-bakti penyelewengan dana subsidi pupuk yang menyebabkan penderitaan para petani di daerahnya. Presiden, yang dikenal tegas dan prorakyat, mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang ditahan tanpa menunggu lama. Presiden Prabowo langsung memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan penangkapan terhadap para pelaku korupsi tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi koruptor di pemerintahannya. Dalam waktu singkat, tim khusus dibentuk dan bergerak cepat. Para pejabat yang terlibat dalam penyelewengan dana subsidi pupuk ditangkap dan diadili. Salah satu kasus yang mencuat adalah penahanan mantan Kementerian Pertanian pada tahun 2022 yang diduga merugikan negara hingga 12,9 triliun rupiahan. Proses hukum berjalan dengan transparan dan cepat. Para koruptor divonis dengan hukuman yang setimpal, memberikan efek jera bagi yang lain. Harga pupuk kembali stabil, dan para petani dapat kembali bekerja dengan tenang. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun meningkat. Kisah ini menjadi bukti bahwa dengan kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat, serta dukungan dari aparat penegak hukum yang profesional, korupsi dapat diberantas dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. Setelah para koruptor ditangkap dan diadili, pemerintah pusat dan daerah menyadari perlunya langkah preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Presiden menginstruksikan pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi secara ketat. Satuan tugas ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, kepolisian, dan perwakilan dari kelompok tani. KPK menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi. Ketua KPK, TSB, Ketua KPK, Setio Budianto, mengungkapkan kekhawatiran
bahwa masih ada sekitar 3 juta penerima pupuk subsidi yang tidak bisa diverifikasi. Mungkin sudah tidak jadi petani lagi atau sudah meninggal. Ini mohon diperhatikan agar tidak lagi ada persoalan seperti itu, tegasnya. Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia, Persero, meningkatkan kolaborasi dengan KPK untuk menyempurnakan tata kelola pupuk bersubsidi. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, upaya ini tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa daerah masih ditemukan penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Misalnya, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu menetapkan 6 tersangka dalam kasus korupsi penyaluran pupuk bersubsidi yang merugikan negara hingga 24,53 miliar rupiah. Kasus lainnya terjadi di kabupaten, di mana 6 terdakwa diadili atas dugaan korupsi pupuk bersubsidi yang merugikan negara 4,5 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah diperketat, masih ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Cakaplah Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Ia menginstruksikan penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan. Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk meminimalisir peluang korupsi. Sistem digital ini memungkinkan monitoring real-time dan memastikan bahwa pupuk sampai ke tangan petani yang berhak. Di tingkat petani, edukasi mengenai hak dan prosedur penyaluran pupuk bersubsidi juga ditingkatkan. Mereka diajarkan cara melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam distribusi. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi yang sejak awal mengungkap kasus ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan satuan tugas khusus. Ia memastikan bahwa di wilayahnya penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tidak ada lagi penyelewengan. Perlahan, perubahan mulai terasa. Harga pupuk bersubsidi menjadi stabil dan terjangkau. Para petani kembali bekerja dengan semangat. Hasil panen meningkat, dan kesejahteraan mereka membaik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun kembali pulih. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam memberantas korupsi. Dengan transparansi, pengawasan ketat, dan partisipasi aktif dari semua pihak, penyelewengan dapat dicegah dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga. Setelah implementasi sistem digitalisasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah dan PT Pupuk Indonesia, Persero, terus berupaya menyempurnakan mekanisme distribusi agar lebih transparan dan tepat sasaran. Namun, tantangan baru muncul ketika ditemukan bahwa beberapa petani masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi meskipun telah terdaftar dalam sistem. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang sejak awal berkomitmen untuk melindungi kepentingan petani,
menerima laporan dari berbagai kelompok tani mengenai kendala tersebut. Mereka mengeluhkan bahwa meskipun sistem digital telah diterapkan, masih ada keterlambatan dalam penyaluran pupuk, terutama saat musim tanam tiba. Selain itu, beberapa petani melaporkan bahwa kuota pupuk yang mereka terima tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan. Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Jabar mengadakan pertemuan darurat dengan Dinas Pertanian dan perwakilan PT Pupuk Indonesia di wilayahnya. Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa salah satu penyebab utama keterlambatan adalah proses penerbitan surat keputusan SK alokasi pupuk oleh pemerintah daerah yang memakan waktu lama. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, banyak bupati yang baru mengeluarkan SK alokasi pupuk pada bulan Juni, sehingga penyaluran pupuk melewati satu musim tanam. Gubernur merasa prihatin dengan situasi ini dan menyadari bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat perlu ditingkatkan. Ia segera menginstruksikan percepatan proses penerbitan SK alokasi pupuk dan memastikan bahwa dinas terkait bekerja lebih efisien. Selain itu, Gubernur mengusulkan pembentukan tim monitoring independen yang terdiri dari perwakilan petani, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan. Sementara itu, di tingkat nasional, PT Pupuk Indonesia terus mengembangkan aplikasi iPubers untuk mempermudah penebusan pupuk oleh petani. Aplikasi ini memungkinkan petani menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP, sehingga proses menjadi lebih sederhana dan transparan. Namun, implementasi teknologi ini juga menghadapi tantangan, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet dan literasi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Pupuk Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk memberikan pelatihan kepada petani mengenai penggunaan aplikasi iPubers dan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran pupuk. Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur telekomunikasi di pedesaan juga menjadi prioritas agar semua petani dapat merasakan manfaat dari sistem digital ini. Di tengah upaya perbaikan sistem, muncul kembali kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di beberapa daerah. Misalnya, di Kabupaten Rokan Hulu, 6 tersangka ditahan atas dugaan korupsi dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang merugikan negara hingga 24,5 miliar rupiah. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Siak, di mana 6 terdakwa diadili atas dugaan korupsi pupuk bersubsidi yang merugikan negara 4,5 miliar rupiah. Presiden yang dikenal dengan ketegasannya dalam memberantas korupsi tidak tinggal diam. Ia menginstruksikan penegakan hukum yang lebih keras terhadap para pelaku korupsi, terutama yang merugikan petani dan sektor pertanian. Presiden juga menekankan pentingnya transparansi